Halo, ini video yang kedua. Di video yang pertama kita sudah mempelajari tentang apa sih definisi dari mikroprosesor. Ya, secara singkat, mikroprosesor adalah alat yang dapat diprogram, programmable logic device. Artinya alat logika yang dapat diprogram. Ya, di sini saya dapetin dari internet, yaitu satu chip, ya kecil sih ya, mikro, makanya disebut dengan mikro. Ini chip dari Z80. Nah, di video yang kedua kita akan pelajari tentang bagian-bagian yang ada di mikroprosesor. Jadi secara sederhana mikroprosesor dapat digambarkan ada beberapa bagian yang penting, yaitu bagian yang pertama adalah yang disebut dengan ALU. Ya, yaitu saya tulis di sini. ALU adalah Arithmetic Logic Unit. Masih belum biasa nih nulis Arithmetic Logic Units ya. Yaitu bagian dari mikroprosesor yang bertanggung jawab atau berfungsi untuk melakukan operasi aritmatik dan juga logik ya. Aritmatik contohnya tambah, kurang, dan beberapa operasi lainnya. Logik sendiri katakanlah AND, OR, dan juga XOR ya. Ya, di Z80 hanya ada 3 operasi logika kalau nggak salah. Oke. Hal yang kedua yang ada di mikroprosesor adalah register array. Ya. Register array ya. Nah, apa itu register? Jadi saya tulis di sini. Register adalah kumpulan memori. Kita pelajari juga di video sebelumnya bahwa memori adalah satu bagian dari mikroprosesor untuk menyimpan data. Jadi kumpulan memori yang bekerja dalam unit ya, bekerja dalam unit. Ya, nanti kita akan pelajari beberapa bagian dari register yang ada di Z80. Kemudian yang selanjutnya adalah yang disebut dengan control unit ya. Jadi control unit ini bertanggung jawab atau berfungsi untuk mengatur timing dan juga sinyal. Ya, jadi untuk mengatur timing dari satu instruksi ke instruksi lainnya, atau mungkin ada input dari luar, kemudian mengatur sinyal operasi yang ada di dalam atau satu instruksi yang ada di dalam mikroprosesor. Kemudian di bagian luar dari ALU, register, array, dan control ini ada input. Ya, dalam hal ini kalau di microtrainer yang ada di kuliah yaitu Z80, input berupa keypad. Ya, kemudian ada output berupa 7 segment. Ya, kemudian ada memori yang lain yaitu ROM dan juga read and write memory. Jadi ini adalah bagian dari memori yang ada di luar Z80. Ini input, kemudian output. Kemudian mereka berkomunikasi dengan menggunakan jalur yang disebut dengan bus ya. Ini saya gambarkan, ini ada jalur komunikasi ya, ke input, ke output, kemudian ke ROM dan juga read write memory. Ini yang disebut dengan bus. Jadi input keyboard atau switch, output bisa berupa 7 segment ataupun output lainnya seperti LED ya. Ya, ini adalah bagian memori yang ada di luar mikroprosesor Z80. Nah, apa sih isi dari ROM ya? ROM ini merupakan bagian dari program di mana ia dapat menyimpan, isinya adalah program yang tidak bisa diubah ya. Isinya adalah program yang saya bisa tulis mungkin define ya. Jadi tentunya di dalam mikroprosesor ada beberapa perintah yang well defined, itu disimpan di ROM. Nah, ROM ini tidak bisa ditulis ya, tidak bisa ditulis, kemudian tidak bisa diubah ya. Jadi ROM ini bagian yang tidak bisa diubah, memorinya tidak bisa diubah ya, atau ya bisa saya tulis dengan fix ya. Kemudian read and write memory ya, sesuai dengan namanya, read and write memory ini untuk menyimpan data dan instruksi
kemudian kita dapat tulis dan juga baca, tergantung dari keperluan kita. Program yang well defined yang tidak bisa diubah untuk ROM, dan juga data dan instruksi yang ada di read write memory. Ya, kemudian di Z80 sendiri untuk register array, ya kita kembali lagi ke register. Ada beberapa register di Z80 yang harus kita tahu, ya, yaitu register A, kemudian ada register F, kemudian ada B, C, ini adalah pasangannya, kemudian D, E, lalu HL, kemudian ada register spesial yaitu IX dan IY, ya. Ya, untuk sementara kita tahu saja dulu nama-nama register yang ada di Z80. Ya, ini adalah kumpulan memori yang tergabung dalam satu unit, ya. Kemudian untuk read and write memory, ya, kita perlu apa yang disebut dengan addressing, ya. Jadi ada terminologi yang lain yaitu addressing. Ini addressing. Nah, apa itu addressing? Untuk satu memori, ya katakanlah dalam satu blok memori seperti ini, satu chip memori seperti ini, kita perlu referensi. Kita perlu referensi di mana kita tahu di mana kita simpan data maupun instruksi. Nah, referensi ini bisa saya analogikan sebagai alamat rumah. Jadi katakanlah analoginya kalau saya punya satu kompleks di sini, maka ada rumah A, rumah B, rumah C. Tentu dia punya nama jalan dan juga nomor rumah. Nah, addressing juga sama. Jadi saya punya address di Z80, address dimulai dari angka 1800, kemudian 1801, 1802 dan seterusnya. Nah, ini adalah address, ya, atau alamat yang untuk referensi dari memori tersebut. Nah, di dalam address ini kita bisa simpan konten, ya. Konten. Ya. Kalau istilah kembali lagi ke analogi rumah, rumah ada alamat namanya address, jalan, blok, gang maupun apapun. Kemudian kontennya adalah isi dari rumah tersebut. Ya. Jadi data kita simpan pada data dan instruksi. Katakanlah ada data, kemudian ada instruksi yang kita simpan pada alamat yang ada di Z80. Ya. Jadi untuk rangkumannya, ini adalah bagian-bagian dari mikroprosesor Z80. Kemudian ini bentuk nyatanya, ya, kecil, oleh karena itu disebut dengan mikro. Kemudian ada bagian-bagian penting yaitu ALU, register, control unit. Kemudian ini nama-nama registernya. Kemudian ada input/output. Kemudian ada ROM dan read and write memory, di mana kita harus punya referensi yang namanya addressing. Kemudian kita punya ROM juga, di mana ada program yang tidak bisa diubah yang sudah well defined, yang dapat kita panggil untuk kita gunakan untuk dalam hal menggunakan mikroprosesor, ya. Kemudian semua komponen tersebut terkoneksi melalui jalur yang disebut dengan bus.